Halo guys, balik lagi di Seeker. Kali ini kita akan membahas ikon pop Mandarin, diva legendaris betul. Asia. Dan keindahan lagu-lagunya itu sangat merakyat. Dan hebatnya, dia bisa bernyanyi di dalam berbagai bahasa. Sehingga membuat dia itu sulit dilupakan oleh jutaan fansnya di seluruh dunia. Ia dikenal sebagai salah satu dari 5 Great Asian Divas dan telah merekam lebih dari 1.700 lagu sepanjang karirnya. Luar biasa guys. Ia adalah Teresa Teng. Dan dia adalah seorang penyanyi pop legendaris yang bernama lengkapnya itu adalah Teng Li-Chin, lahir di Taiwan 29 Januari 1953. Nah, pada usia 12 tahun, Teresa muda ini memenangkan kompetisi menyanyi yang membuka jalannya sebagai penyanyi profesional. Dan dia tuh membuat album pertamanya saat umurnya 16 tahun. Wih, hebat banget ya bro. Ya kan, dari masa remajanya dia sudah berada di jajaran hiburan musik Taiwan. Nah, Teresa memang sempat belajar juga ke luar negeri nih. Dia sempat ke Amerika Serikat, sempat ke Inggris, bahkan Jepang dan Hong Kong untuk mengembangkan karirnya. Betul. Nah, ia juga mahir melantunkan lagunya nih dalam berbagai bahasa, kayak yang tadi lu bilang ya. Termasuk bahasa Indonesia. Ah, ini yang Luar istimewa biasa ya. Istimewanya ya. Nah, kira-kira judulnya apa aja tuh bro? Judulnya ada beberapa lagu nih. Yang pertama, Kau Tinggalkan Daku. Betul. Lalu ada Kau Selalu di Hatiku. Terus Dayung Sampan. Selamat Jalan Kekasih. Nah, itu salah satu yang legend tuh. Betul. Nah, karena inilah dia sangat dicintai di dunia. Di masa jayanya di tahun 1970-an sampai 80-an, Teresa Teng ini tuh merupakan penyanyi terbesar dan terkenal di Asia. Nah, dari ratusan lagunya nih, ada beberapa lagu yang memang sempat berada di puncak tertinggi tangga-tangga lagu. Oh ya betul. Pada masa itu ya. Yang pertama nih, The Moon Represents My Heart. Bahasa Inggrisnya nih. Tapi kalau bahasa Mandarinnya, Yue Liang, Tai Piao Wo Te Chin. Nah, maaf nih kalau ada pleset-pleset dikit ya. Ini lagu-lagu legend. Lagu legend. Nah, lalu ada juga I Only Care About You. Sama Tian Mimi. Nah, jadi kita campur-campur nih bahasa Inggris sama bahasa Mandarinnya ya. Nah, jadi si lagu Yue Liang Tai Piao Wo Te Chin ini emang awalnya itu dibawakan oleh Chen Fanlan pada tahun 1972 pada albumnya dia yang berjudul Dreamland. Nah, lagu itu memang nggak biasa-biasa aja sih, nggak melejit-melejit amat. Tapi ketika dibawakan oleh Teresa Teng di di remake gitu Di remake, betul. Nah, pada tahun 1977 booming banget. Bahkan sampai sekarang jadi lagunya legend ya. Oh iya, sampai-sampai sih lagu ini nih saking fenomenalnya. Dia dibawakan atau di aransemen ulang oleh beberapa artis-artis besar. Yang sekarang nih ya. Yang kekinian nih, kayak Fei Wong, Andy Lau, Leslie Cheung, ya kan? Sampai orang Malaysia juga membawakan. Siti Nurhaliza ya. Nah, dia kondang banget kan. Lalu ada David Archuleta. Sampai-sampai nih yang gua kaget banget. Jon Bon Jovi itu bawain lagu ini keren banget. Wah, kalian harus cari videonya. Betul, luar biasa banget nih. Itu kan Jon Bon Jovi seorang rocker legendaris Amerika, tapi dia bisa bawain lagu ini dengan keren banget. Berarti kan begitu terkenalnya lagu ini kan sampai seluruh dunia. Dan reputasi Teresa Teng ini tuh melampaui batas-batas negara. Sampai-sampai dia dijuluki Asia Internal Queen of Pop. Luar biasa banget kan? Dan dia tuh kondang di negara Asia Timur, Asia Tenggara, bahkan sampai ke Amerika Serikat. Nah, bahkan nih pada zaman itu kan jadi ada perseteruan nih, perseteruan politik antara Taiwan dan Tiongkok. Sebenarnya sampai sekarang sampai sekarang ya. Sekarang panas lagi lah gitu. Nah, padahal pada masa itu tuh kayak lagu-lagu yang dari Taiwan nih dilarang. Tapi itu tidak menghalangi lagu-lagunya Teresa Teng bisa masuk ke Tiongkok. Karena saking fenomenalnya itu lagu ya. Nah, pada era itu memang lagu-lagu romantis yang milik Teresa Teng itu dianggap terlalu borju. Terlalu mewah lah. Mewah ya, high class gitu ya. Pada masa itu kan masa-masa revolusi ya. Nah, sehingga lagu-lagu milik penyanyi Taiwan ini memang dilarang di era 80-an untuk bisa diputar di Tiongkok. Bahkan Teresa juga dituding mendukung gerakan-gerakan demokrasi mahasiswa
pasca pembantaian di Tiananmen. Peristiwa Tiananmen itu memang peristiwa yang sangat mencekam. Jadi itu adalah ketika terjadi demo mahasiswa mengenai demokrasi pada masa itu di China. Para mahasiswa itu dilindes pakai tank baja. Dan yang korbannya juga banyak ya, banget. sampai ribuan ya. Dan itu terjadi tahun 1989. Nah, lalu Teresa juga sempat dijuluki sebagai Soldier's Sweetheart. Karena dia sering tampil menghibur tentara-tentara di camp militer. Dan dia juga pernah tampil di Paris untuk mendukung protes mahasiswa di tahun 1989 juga. Nah, dia juga pernah mendukung Concert of Demokrasi di China yang berlangsung pada tanggal 27 Mei 1989 di Happy Valley Racecourse, Hong Kong. Nah, konser amal ini itu untuk mendukung gerakan mahasiswa yang terjadi di Beijing, Tiongkok. Karena dia sering mendukung aksi protes mahasiswa itu untuk demokrasi, jadi akibatnya nama Teresa Teng ini dan lagu-lagunya langsung dilabeli terlarang di Tiongkok. Boykot ya. Boykot. Jadi lagunya tuh nggak boleh diputer di Tiongkok ya. Betul. Nah, tapi tetap namanya karya seni tetap tuh tembus melalui pasar-pasar gelap, Black market ya kan. Nah, walau Teresa pernah tampil di berbagai negara di dunia, ia nggak pernah sekalipun konser di Tiongkok yang merupakan negara asal leluhurnya. Iya, betul. Nah, nanti kita lanjut lagi nih. Setelah cerita mengenai sekilas karirnya, kita akan lanjut mengenai kisah hidup dan kisah percintaannya. Sebenarnya Teresa Teng ini kurang beruntung dalam kisah percintaan. Nah, ada fakta ternyata ia itu pernah memiliki kisah romantis dengan Jackie Chan. Oh, di tahun 1980-an. Waktu itu mereka tuh lagi ke Amerika ya? Lagi syuting si ya? Jackie Chan-nya. Si Jackie Chan-nya betul. Teresanya lagi berlibur. Nah, walaupun sempet ya memadu kasih, memang kisahnya tidak berlangsung lama. Pada waktu itu mereka berpikir percintaannya ini akan mempengaruhi karir mereka yang sedang lagi mekar, grow up gitu ya. Lagi bagus-bagusnya. Padahal konon Teresa itu memberikan cinta sejatinya ini kepada Jackie Chan. Bucin. Teresa Tengnya bucin ya. Ada cerita yang mengatakan bahwa kalau pergaulan Jackie Chan pada waktu itu yang terlalu suka berkumpul sama teman-temannya dan saudara-saudaranya nih, saudara seperjuangannya, itu kurang disukai Teresa. Jadi Teresa waktu itu udah jadi superstar. Kenapa? Karena dia pengen berduaan terus. Iya. Dan juga Teresa kan statusnya tuh udah ya seakan-akan tuh udah di atas ya Jackie superstar. Jadi kayaknya kalau misalkan bergaul sama orang bawah gitu ya, kayak kurang cocok lah dia ngerasanya. Nah, jadi kadang-kadang si Jackie Chan memang nih menurut cerita yang kita dapat nih ya, dia tuh sering nyuekin si Teresa Teng ketika mereka lagi rame-rame nih. Betul. Padahal lagi bareng-bareng, cuman Teresanya kayak jadi outcast, bro. Iya, betul. Dan kita juga sudah membahas Jackie Chan ya. Ada di sini nih. Nah, jadi Teresa itu ketika sedang pesta berada di tengah-tengah teman-temannya Jackie Chan atau saudara-saudaranya. Jackie Chan tuh malah sibuk sama teman dan saudara-saudaranya. Ya dicuekin lah Teresanya gitu ya. Lama-lama dia menimbulkan bete. Seakan-akan Jackie ini nggak butuh gua. Benar. Tapi jauh sebelum ketemu dengan Jackie Chan, yaitu di tahun 1971, waktu usia Teresa ini 18 tahun, dia sempat bertemu dengan seorang cowok namanya Lin Chanfa. Waktu itu ketemunya di sebuah acara pembukaan restoran di Kuala Lumpur. Dan hubungan mereka itu sangat serius. Bahkan sempat mau nikah. Cuma naasnya di tahun 1978, Lin Chanfa ini meninggal karena serangan jantung. Lanjut ke kisah percintaan selanjutnya nih. Teresa itu berhubungan lagi dengan seorang pria bernama Chu Chien. Dia itu adalah seorang manajer nightclub terkenal pada masa itu di Singapura. Lagi-lagi naas, bro. Chu Chien ini mengalami kecelakaan pesawat dan meninggal dunia. Kisah percintaan Teresa berlanjut lagi nih ketika dia bertemu dengan Charlie Chin atau Chin Xianglin.
Dia adalah salah satu aktor kondang Taiwan di era 1980-an. Nah, Charlie Chin ini baru aja bercerai dengan istrinya, bro. Oh iya. Namun kisahnya juga nggak bertahan lama nih, cuma setahun. Karena Charlie Chin itu jatuh cinta sama Bridget Lin. Bridget Lin itu kita bawain juga nih nanti nih. Nah, bisa nih agak nyambung-nyambung. Jadi ada nyambung lah. Gitu ya. Jadi ini hubungan atau pacarannya Teresa Teng yang terakhir lah gitu ya, yang paling panjang gitu kan. Waktu itu Teresa berpacaran dengan seorang fotografer asal Prancis yang umurnya tuh 14 tahun lebih muda. Namanya Paul ya. Nah, walaupun Paul ini bukan orang yang kaya atau orang yang ternama atau bahkan dia disebut orang biasa-biasa aja, hubungan mereka tuh bisa bertahan lama sampai 10 tahun. Canggih ya, justru bukan dengan sesama selebriti atau artis, malah awet. Ya, betul. Nah, kita berlanjut nih. Pada tanggal 8 Mei 1995, ketika itu Teresa sama Paul dia lagi liburan di Chiang Mai, Thailand. Tiba-tiba Teresa itu mengalami serangan asma akibat bronkitis atau paru-paru basah. Nah, namun sayangnya akibat kemacetan di jalanan pada waktu itu menyebabkan ia terlambat dilarikan ke rumah sakit sehingga meninggal dunia di jalan. Ya istilahnya kan kenapa kita tadi bilang kisah percintaannya kurang beruntung, ya sampai akhir hayatnya mereka berdua tidak sampai ke pelaminan. Jadi nggak ada yang benar-benar serius ya. Iya. Walaupun tadi sempat disebut juga, padahal cinta sejatinya sama Jackie Chan. Nah, kepergian Teresa ini memang membuat seluruh penggemarnya di seluruh dunia itu berduka. Betul, ya mereka sangat kehilangan ya. Seluruh dunia loh ini ya, kita bicara ya. Bahkan berita meninggalnya penyanyi legendaris ini ikut diberitakan di media-media ternama seperti majalah Time, lalu ada juga harian The New York Times pada masa itu. Teresa dimakamkan itu layaknya sebagai seorang pahlawan di Taiwan dengan bendera Taiwan yang menutupi peti matinya. Bahkan Presiden Taiwan pada masa itu, yaitu Lee Teng-hui, turut hadir di pemakamannya. Dan Teresa dimakamkan di kaki gunung Chin Pausan. Dalam sebuah kompleks pemakaman yang di dalamnya itu dibangun tugu peringatan tentang dirinya berupa sebuah patung Teresa. Nah, lengkap juga dengan pakaian pertunjukannya ia dipajang dan diiringi juga dengan musik-musiknya dari lagu-lagunya yang legendaris, bro, sebagai backgroundnya. Iya. Nah, uniknya lagi di sana juga terdapat sebuah piano elektronik raksasa, di mana para pelayat itu bisa memainkan Notes-notesnya gitu ya. balok-balok piano tersebut. Nah, kalau yang jago nih bisa mainin lagunya Teresa tentunya. Dengan cara ya diinjak gitu ya, diinjak ya. Notes-notesnya. Nah, pada bulan Mei 2022 patung lilin Teresa Teng itu dipajang untuk umum di Museum Lilin. Museum Lilin ya. Madame Tussauds di Hong Kong. Nah, ini memang museum yang menampilkan tokoh-tokoh yang diakui di dunia. Betul. Jadi keren banget ya. Jadi memang dia benar-benar worldwide. Skalanya bukan skala-skala Asia aja Asia gitu ya. doang. Sekian cerita tentang Teresa Teng ini. Kalau memang kalian suka dengan cerita kita kali ini, boleh dikasih like-nya. Nah, buat teman-teman family seeker juga yang ngefans nih sama lagu-lagunya Teresa Teng, Mungkin orang tua kami. Nah, yang masih tahu lah, masih relevan ya. Boleh nih cerita-cerita di komen ya. Betul. Nanti kita juga akan sharing-sharing juga. Dan kadang-kadang gini bro, yang tadi gua denger lagunya yang dalam bahasa Indonesia itu banyak diperdengarkan di saat orang-orang merit. Oke. Pada zaman dulu ya. Mungkin zaman sekarang juga masih ada nih, masih sering diputer juga. Atau orang merit itu maksudnya kondangan lah gitu ya, kondangan-kondangan tuh gitu. Gua ngalamin juga soalnya. Ngalamin sama gue juga. Nah, kalau kalian suka akan cerita ini, bantu-bantu share dan juga kasih masukan ke kita. Betul. Cerita-cerita apa lagi yang sekiranya
bisa kita bawain. Betul, karena dengan like-nya kalian, komennya kalian itu membuat kita tambah semangat untuk membuat konten-konten berikutnya ya. Tentunya, dan juga dapat duit. Oke guys, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.